Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Modul 5. Hukum objektif dan hukum subjektif. Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah Deliarnur SHM. HAM. Pendahuluan. Dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam pengertian hukum. Untuk memahami secara keseluruhan, alangkah baiknya apabila kita memahami istilah-istilah yang sering kita temui dalam mempelajari ilmu hukum ini. Istilah-istilah tersebut antara lain masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan fungsi hukum. Setelah mempelajarinya, kita dapat mengidentifikasikan serta menjelaskan istilah-istilah tersebut sehingga mempermudah mahasiswa dalam mempelajari ilmu hukum. Dalam kegiatan belajar 1 akan dikemukakan mengenai konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum. Dalam kegiatan belajar 2 akan dikemukakan mengenai hak dan kewajiban, macam-macam hak dan sifatnya. Sedangkan dalam kegiatan belajar 3 akan dikemukakan mengenai perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan lainnya. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat mengetahui tentang konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban macam-macam hak dan sifatnya serta perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum, dan perbuatan lainnya. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui 1. Apakah istilah-istilah dalam ilmu hukum itu? 2. Apakah hak dan kewajiban itu? Kegiatan belajar 1. Konsep-konsep atau istilah-istilah dalam ilmu hukum. Hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum objektif merupakan isi atau substansi peraturannya. Hubungan antara sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum dinamakan hubungan hukum, sedangkan bagi warga masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum dinamakan subjek hukum. Hukum objektif berlaku umum dan tidak hanya mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara. Selain itu, terdapat hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap orang tertentu atau lebih. Hukum subjektif ada juga yang menyebut sebagai hak dan ada juga yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Hukum subjektif merupakan konkretisasi dari hukum objektif yang tertuju kepada subjek hukum atau orang yang melaksanakan hukum tersebut. Seseorang yang mengadakan hubungan hukum dengan orang lain akan memperoleh hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh karena saling mengadakan hubungan hukum dinamakan hukum subjektif. Selanjutnya, dalam ilmu hukum terdapat berbagai macam pengertian hukum. Untuk memahami secara keseluruhan, sebaiknya kita melihat mekanisme atau cara bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam mekanisme tersebut berkaitan dengan beberapa pengertian dasar atau istilah-istilah dalam ilmu hukum, seperti masyarakat hukum, subjek objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan fungsi hukum. Berikut adalah penjelasan dari pengertian dasar atau istilah-istilah dalam ilmu hukum yang dimaksud di atas. 1. Masyarakat hukum. Masyarakat hukum atau rekat sosiale adalah sekelompok orang yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku serangkaian peraturan yang menjadi pedoman bertingkah laku bagi setiap anggota kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Masyarakat secara umum didasarkan atas hubungan yang diciptakan anggotanya yang terdiri atas masyarakat paguyuban, gemeinschaft, dan masyarakat patembayan, gesellschaft. Paguyuban atau gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal, bentuknya bersifat nyata dan organis. Paguyuban atau gemeinschaft timbul melalui 3 bentuk. A. Gemeinschaft by blood atau persekutuan menurut ikatan darah dan kekerabatan. B. Gemeinschaft of place atau persekutuan menurut ikatan tempat. C. Gemeinschaft of mind atau persekutuan menurut ikatan jiwa pikiran. Sedangkan patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang relatif lebih pendek bentuknya dalam pikiran belaka. Biasanya terdapat dalam hubungan yang berdasarkan ikatan timbal balik, seperti dalam organisasi perjanjian.
Selain itu dikenal istilah masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Soleman B. Taneko dalam bukunya menyebutkan bahwa corak hukum adat merupakan refleksi cara berpikir suatu masyarakat, yaitu merupakan refleksi cara pandang suatu kesatuan kehidupan bersama yang menjadi corak kehidupan bersama. Corak yang dimaksud meliputi a. Kepercayaan religio magis, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur-unsur dari religio magis yaitu 1. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus yang menepati seluruh alam semesta dan seluruh gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda. 2. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda luar biasa, dan suara yang luar biasa. 3. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu digunakan dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. 4. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dihindari dengan berbagai pantangan. Masyarakat Indonesia pada dasarnya berpikir dan merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan religi kepada tenaga-tenaga gaib magis yang mengisi menghuni alam semesta. Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia. B. Tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang, keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan, dihormati, daflen dilakukan secara turun-temurun walaupun tidak tahu awal sejarahnya. C. Konkret dan visual. Konkret artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual artinya kasat mata dan dilihat langsung, terbuka, tidak tersembunyi. Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dan hubungan hukum tertentu di dalam masyarakat hukum adat senantiasa dinyatakan dengan perwujudan benda pelambang, nyata, diketahui dan dilihat serta didengar orang lain. Makna antara kata dan perbuatan berjalan secara bersama-sama. Setiap kata yang disepakati selalu diikuti oleh perbuatan nyata secara bersamaan. D. Kebersamaan, artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Manusia menurut hukum adat merupakan makhluk sosial dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat, rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas, sifat individu, seseorang terdesak belakang. Masyarakat sebagai kesatuan yang memegang peranan, yang menentukan, dan patutnya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. E. Tidak dikodifikasikan. Dalam upacara adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan sekedar dilaksanakan. Hukum adat itu mudah berubah dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. 2. Subjek hukum. Subjek hukum atau person adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia dan badan hukum yang menurut hukum berkuasa atau berwenang menjadi pendukung hak. Subjek hukum mempunyai kekuasaan untuk mendukung hak rekat hukheid. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri atas manusia, naturjik person, dan badan hukum rekat person. Pada dasarnya, seseorang dinyatakan sebagai subjek hukum ketika dilahirkan dan berakhir ketika meninggal dunia. Dalam bukunya, Surjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa subjek hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum. Selain itu, Iwayan Partiana subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum antara lain: A. Individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam. B. Badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu karena sifat, ciri dan coraknya yang sedemikian
terkadang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Namun, terdapat beberapa golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap atau kurang cukup untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Golongan-golongan tersebut ialah: A. Orang-orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. B. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan. C. Istri pasal 1330 KUH Perdata, yang dalam perkembangannya sudah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Josema Nomor 3 Tahun 1963. Dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki wewenang secara hukum belum tentu cakap hukum. Selanjutnya, pada dasarnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Namun, ada pengecualian menurut pasal 2 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum. Apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia, menurut hukum ia tidak pernah ada sehingga ia tidak dianggap subjek hukum. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa hak dan kewajiban anak baru lahir dianggap ada jika ia lahir hidup, dan apabila ia lahir dalam keadaan mati maka haknya dianggap tidak ada. Selain itu, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua: badan hukum publik dan badan hukum perdata privat. Badan hukum publik yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut publik seperti desa kota madya. Sedangkan badan hukum perdata privat yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata seperti koperasi perseroan terbatas yayasan. Suatu badan hukum hampir selalu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: A. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. B. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya secara pribadi. C. Memiliki sifat kesinambungan, sebab hak dan kewajiban badan hukum ini tetap melekat walaupun anggotanya silih berganti. 3. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan akan menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subjek hukum. Objek hukum singkatnya disebut sebagai hak atau benda yang dapat dikuasai dan atau dimiliki subjek hukum dan memiliki nilai ekonomis. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa objek hukum adalah benda derma sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi objek dari hak milik gendong. Utrecht mengemukakan bahwa biasanya objek hukum itu disebut benda atau zat. Jenis objek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 503 Katem KUH Perdata antara lain: A. Benda yang berwujud Zaken adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi: 1. Benda bergerak. 2. Benda tidak bergerak. B. Benda yang tidak berwujud Zaken adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja, tidak dapat dilihat dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Berdasarkan hukum perdata barat, benda dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: A. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. B. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. C. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. D. Benda yang bergerak dan yang tidak bergerak. E. Benda yang berwujud dan yang tidak berwujud. 4. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau rekat feit adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Sujono Dirjosisworo dalam bukunya menjelaskan bahwa peristiwa hukum sebagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: A. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum dapat menimbulkan akibat hukum. B. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum, yaitu semua peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Perbuatan subjek hukum terbagi menjadi: A. Perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Terdapat unsur kehendak dalam perbuatan ini. B. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum merupakan perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Sedangkan bukan perbuatan
perbuatan subjek hukum meliputi A. Kelahiran, B. Kematian, C. Kadaluarsa meliputi 1. Kadaluarsa akuisitif atau akuisitif, yaitu kadaluarsa yang menimbulkan hak. 2. Kadaluarsa ekstinktif atau ekstanktif, yaitu kadaluarsa yang melenyapkan atau menghilangkan kewajiban. Contoh dari peristiwa hukum antara lain: A. Perkawinan antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak, yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. B. Kematian seseorang yang akibat hukumnya dapat berupa penetapan pewaris atau ahli waris. C. Kematian yang diakibatkan oleh orang lain, maka orang tersebut dikenakan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain. 5. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Selain perbuatan hukum sebagai perbuatan subjek hukum, terdapat perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum terbagi menjadi dua, yaitu A. Zakwarneming, dilakukan secara sukarela. Zakwarneming sesungguhnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, namun kita sendiri terkadang kurang menyadari akan adanya hal itu. Sri Sudewi Masjud Sofwan menerjemahkan zakwarneming dengan penyelenggaraan kepentingan. Sedangkan Abdul Qadir Muhammad menerjemahkan zakwarneming sebagai wakil tanpa kuasa. Zakwarneming sering disebut dengan perwakilan sukarela. Sukarela di sini dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak di mana tidak didahului adanya perintah dari satu pihak dan persetujuan dari pihak lainnya. R. Setiawan mengemukakan bahwa perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan di mana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan perhitungan dan risiko orang tersebut. B. Onrekat matike dan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau onrekat matike dan pada mulanya diartikan sebagai berikut. 1. Melanggar hak orang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. 2. Melanggar kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri sebagaimana diterapkan undang-undang. 6. Hubungan hukum. Hubungan hukum atau rekat betreking adalah suatu hubungan antara hukum para subjek hukum yang diatur oleh hukum. Dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Hubungan hukum menurut Logeman ada dua, yaitu A. Kekuasaan wewenang bevoegdheid, B. Kewajiban plicht. Hubungan hukum ada pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi. Macam-macam hubungan hukum antara lain: A. Hubungan hukum bersegi satu. Dalam hubungan hukum ini hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hubungan hukum bersegi satu atau hubungan hukum sepihak adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. B. Hubungan hukum bersegi dua. Hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, begitu juga kedua pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lain. Selain itu, hubungan hukum dapat digolongkan menjadi empat, yaitu A. Hubungan hukum yang sederajat nebeneinander. Misalnya, hubungan antara suami dengan istri. B. Hubungan hukum yang tidak sederajat nacheinander. Misalnya, hubungan antara penguasa dengan rakyat. C. Hubungan timbal balik. Misalnya, hubungan dalam jual beli. D. Hubungan yang timpang bukan sepihak. Misalnya, hubungan dalam pinjam meminjam. Contoh lain dari hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham perusahaan induk dengan perusahaan anak. Hubungan hukum tersebut diatur secara tegas di dalam anggaran dasar perusahaan anak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak tersebut pada dasarnya juga termasuk hubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha orang perorangan yang mempunyai badan usaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. 7. Akibat hukum. Dalam pergaulan masyarakat terjadi peristiwa yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga apabila dilanggar akan memiliki akibat hukum. Bagi orang-orang yang melanggar dapat dituntut di pengadilan. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.
Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Ridwan Halim dalam buku Duduh Suara Mahmudin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Misalnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun. B. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Misalnya, X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. C. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut, yaitu mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Akibat hukum inilah yang melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek hukum. Dalam kata lain, akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh dari akibat hukum dapat berupa a. Muncul suatu hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah. B. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena tanpa hak atau secara melawan hukum. 8. Fungsi hukum. Fungsi adalah tugas. Dalam pergaulan masyarakat, hukum berperan sedemikian rupa sehingga segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur, sebab hukum menentukan dengan tegas hak dan kewajiban mereka masing-masing. Duduh Suara Mahmudin dalam bukunya mengatakan bahwa hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneto yang menyatakan bahwa fungsi hukum itu meliputi a. Pengawasan pengendalian sosial social control. B. Penyelesaian sengketa dispute settlement. C. Rekayasa sosial social engineering redistributif atau innovation. J.D. Lastra Van Loon mengatakan bahwa hukum dalam menjalankan peranannya mempunyai fungsi yaitu a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup. B. Menyelesaikan pertikaian. C. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan. D. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. E. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi tersebut. Terdapat pula gagasan Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya tentang hukum. Bagi Pound, hukum bukan saja sekumpulan sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau asas-asas yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi juga proses-proses yang mewujudkan hukum itu secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Roscoe Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa social engineering. Hal ini berarti hukum bisa berfungsi untuk kendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Untuk menjalankan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka hukum harus bersifat terbuka terhadap dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, Syahran Basah mengemukakan panca fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat yang terdiri atas a. Direktif. Sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. B. Integratif. Sebagai pembina kesatuan bangsa. C. Stabilitatif. Sebagai pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. D. Perfektif. Sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. E. Korektif. Baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan. Modul 5 Kegiatan Belajar 2 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.
Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.